Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Salve, Namo Buddhaya, dan Salam Harmoni. Selamat sore pemirsa, perkenalkan saya Tasnim Humaira, mahasiswi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya sedang berada dalam kawasan Masjid Bait Rohim, tepatnya berlokasi di Jalan Dewi Sartika, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Tempat ini merupakan tempat ibadah umat Islam, dan sejatinya tempat ibadah tidak hanya untuk melakukan ritual keagamaan semata, namun memiliki peran strategis untuk membangun peradaban, pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila, saya akan membuat liputan yang mengangkat topik mengenai penggunaan dana masjid untuk kegiatan masyarakat. Kita akan mengulas bagaimana pengelolaan dana umat seperti infak dan sedekah kotak amal secara produktif dikembalikan kepada masyarakat melalui program tahunan yakni Pondok Ramadan. Melalui wawancara bersama para narasumber dan dokumentasi arsip kegiatan, kita akan mengulas bagaimana Pondok Ramadan menjadikan nilai-nilai kesatuan, ketuhanan, dan keadilan sosial bersinergi nyata. Seperti apa informasinya? Mari ikuti liputan saya selengkapnya. Masjid bukan sekedar tempat untuk bersujud, melainkan institusi umat yang memegang amanah besar. Di tempat saya melaporkan saat ini, pengelolaan dana umat melalui infak, sedekah bulanan maupun kotak amal harian dikelola dengan prinsip transparansi. Selama ini seringkali kita melihat dana rumah ibadah hanya mengendap di rekening bank atau berfokus pada pembangunan fisik semata. Namun, masjid ini mengambil langkah yang berbeda dan sangat inspiratif. Pengurus takmir masjid berkomitmen untuk mengoptimalisasikan dana yang terkumpul guna untuk memadai kegiatan sosial kemasyarakatan yang berdampak langsung pada warga di sekitarnya. Dan salah satu program unggulan yang rutin dilaksanakan adalah kegiatan Pondok Ramadan. Program ini berjalan intensif selama 20 hari penuh di bulan suci Ramadan, dimulai dari pukul 4 sore hingga waktu berbuka puasa dan sholat maghrib berjamaah. Dengan memanfaatkan dana umat secara produktif, seluruh fasilitas, media pembelajaran, konsumsi berbuka hingga intensif para pengajar diberikan secara gratis, demi mewujudkan akses pendidikan berkarakter yang berkomitmen memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita melihat kembali bagaimana suasana dan dinamika praktik program ini berjalan melalui dokumentasi pada arsip kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Setiap sore, atmosfer hangat dan penuh semangat langsung terasa di area masjid. Puluhan anak-anak dan remaja dari berbagai latar belakang ekonomi berkumpul dengan rapi, siap menerima bimbingan keagamaan dan moral. Kegiatan ini didesain secara menarik agar tidak hanya berfokus pada hafalan keagamaan, tetapi juga pada pembentukan karakter atau karakter building yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Di sini, generasi muda diajarkan tentang pentingnya kejujuran, kedisiplinan, rasa hormat kepada orang tua, serta penguatan akhlak mulia sebagai wujud implementasi sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa.
Optimalisasi dana umat di lapangan diwujudkan secara nyata untuk menyokong seluruh kebutuhan operasional. Pada kegiatan ini, dana kotak amal dialokasikan untuk memfasilitasi buku panduan mengaji, alat tulis, serta menghadirkan para ustadz dan pengajar yang kompeten. Kebijakan ini memastikan bahwa faktor ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak manapun di lingkungan ini untuk mendapatkan pendidikan karakter yang berkualitas. Ini adalah bentuk nyata dari keadilan sosial. Oke, baik Bapak Muhammadul Azmi, di sini saya melihat bahwa program Pondok Ramadan itu sangat luar biasa antusiasnya, baik itu dari masyarakat sekitar ataupun anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut. Nah, di sini kalau boleh tahu Pak, bagaimana masjid mengoptimalisasi dana untuk mengadakan program sebesar ini dan dengan gratis nih Pak untuk warga yang mengikutinya. Bagaimana cara masjid mengelola anggaran sebesar itu? Mungkin bisa disampaikan. Untuk optimalisasi dana, jadi masjid itu khasnya full kami gunakan untuk jamaah. Jadi semua donasi yang masuk kami fokuskan untuk acara Pondok Ramadan. Jadi acara Pondok Ramadan itu 20 hari dan untuk menu buka puasa yang gratis plus konsumsinya gratis, dan guru-gurunya pun didatangkan itu atau dalam tanda kutip bekerja sama dengan mahasiswa, dan itu juga para peserta nggak bayar, cuma bayar waktu di awal 20.000 sebagai bukti dia registrasi doang. Itu pun menjadi buku tulis, nemtek yang gitu untuk persiapan mereka juga selama 20 hari belajar bersama di masjid. Jadi terus bagaimana konsumsi dan semuanya itu di handle kas masjid. Tapi kas masjid sebenarnya sih kurang ya. Jadi kami juga buka donasi, kami sebar di media sosial maupun offline ke masyarakat-masyarakat yang ingin ikut berdonasi atau bersedekah untuk mensukseskan acara ini. Karena acara Pondok Ramadan ini acara edukasi, acara pendidikan untuk menyemarakkan Ramadan, bulan puasa selama 20 hari di masjid ini. Jadi banyak masyarakat yang berbondong-bondong juga ikut mendonasikan hartanya, tenaganya, bahkan juga seperti itu untuk memberikan fasilitas terbaik sehingga mereka anak-anak ini ya full gratis di sini. Bersama saya ada salah satu dari mahasiswa yang berkolaborasi dengan Masjid Bait Rohim dalam menjalankan program Pondok Ramadan. Bersama saya di sini Kak Nala. Nah, Kak Nala, kalau boleh tahu nih, bagaimana Kakak melihat optimalisasi penggunaan dana umat ini dalam menjalankan program Pondok Ramadan? Baik, sebelumnya terima kasih karena sudah diberi kesempatan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Jadi terkait dengan optimalisasi dana yang disalurkan dari pihak takmir masjid itu menurut saya sangat luar biasa sekali. Karena di momen itu saya sebagai seorang mahasiswa alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pengajar di sana, dan beberapa benefit juga saya dapatkan. Padahal program itu kan basisnya gratis. Namun pihak dari masjid sendiri itu sangat memberikan rasa spesialisasi terhadap pengajar seperti itu. Salah satu contohnya adalah diberikannya beberapa konsumsi yang sangat layak sekali karena bertepatan di momen itu Ramadan. Jadi kami para mahasiswa yang ikut terjun di dalam program tersebut diberikan konsumsi buka bersama anak-anak, kemudian bersama pihak masjid, kemudian juga bersama masyarakat sekitar. Itu sangat luar biasa sekali. Kemudian juga pihak masjid memberikan fasilitas yang luar biasa terkait dengan program pembelajaran. Jadi tidak hanya bermanfaat untuk pengajar, namun juga bermanfaat untuk anak-anak yang mengikuti program tersebut. Sehingga kami sebagai pengajar tidak kekurangan sama sekali terhadap media belajar, karena di momen itu menggunakan salah satu sekolah yang ada di dekat masjid ya. Juga kemudian kami diberikan THR pada akhir dari program tersebut. Baik, di sini ada narasumber ketiga kita, yakni dari perwakilan wali murid ya, dari salah satu perwakilan orang tua yang sudah menitipkan anaknya di program Pondok Ramadan ini. Mungkin kita akan bertanya bagaimana pendapat beliau. Bagaimana Ibu Fatimah Zahra, adakah sesuatu yang Ibu rasakan, perubahan yang Ibu rasakan pada anak Ibu setelah mengikuti program Pondok Ramadan ini? Bagi saya, anak-anak saya terlihat nampak lebih happy, lebih bahagia menjalaninya karena punya banyak teman. Selain itu, mereka jadi latihan untuk bersosialisasi karena selain teman kan ada kakak-kakak pengajar tuh. Nah, jadi dia jadi lebih punya pengalaman untuk bersosialisasi dengan yang lain. Rekan-rekan semua, dari hasil perbincangan mendalam bersama para narasumber tadi,
kita dapat melihat sebuah benang merah yang sangat jelas. Praktik optimalisasi dana masjid ini bukan sekedar tentang manajemen keuangan semata, melainkan sebuah manifestasi nyata dari hidupnya nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Jika kita bedah secara kritis, kebijakan takmir masjid dalam menyalurkan dana umat ini telah berhasil menyentuh 3 sila utama secara sekaligus. Pertama, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Pengelolaan infak dan sedekah yang transparan di bulan Ramadan membuktikan bahwa nilai-nilai ibadah ritual keagamaan berhasil diwujudkan dalam bentuk kesalehan sosial yang membawa berkah bagi lingkungan sekitar. Kedua, sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini, masjid telah mencerminkan tindakan memanusiakan manusia dan memuliakan manusia. Pihak Amir tidak hanya memberikan kelayakan makanan berbuka untuk anak-anak jemaah umum, tetapi juga menspesialkan para pengajar, pemberian konsumsi yang sangat layak, THR bagi para pengajar hingga reward. Sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja keras panitia merupakan wujud nyata dari penghargaan terhadap harkat, hakikat, martabat, dan hak-hak manusia. Ketiga yakni sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aspek keadilan sosial ini dirasakan langsung oleh seluruh lapisan yang terlibat. Para orang tua yang bersyukur karena anak-anak mereka telah mendapatkan hak pendidikan yang berkualitas dan tentunya dengan biaya yang murah. Di sisi lain, para pengajar yang berstatus sebagai mahasiswa merasa sangat terbantu secara ekonomi. Kehadiran program ini memberikan keadilan akses. Mahasiswa dapat ruang untuk berkontribusi nyata sekaligus mendapat dukungan logistik harian yang meringankan beban biaya hidup mereka di perantauan. Melalui sinergi kebaikan ini, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah yang kokoh secara fisik, tapi juga menjadi pilar pemersatu bangsa yang menghidupkan roh Pancasila dalam tindakan nyata sehari-hari. Sebagai refleksi akhir, tugas kita sebagai generasi muda bukan hanya menghafal kelima sila Pancasila, melainkan merawat dan mengimplementasikan di lingkungan terdekat kita. Praktik baik di masjid ini menjadi bukti bahwa ketika dana umat dikelola dengan hati yang tulus dan berorientasi pada kemaslahatan, kesejahteraan, keharmonisan sosial, bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Semoga liputan ini dapat menginspirasi rumah ibadah lainnya di seluruh Indonesia untuk terus mengoptimalkan perannya demi kebaikan masyarakat luas. Saya Tasim Humaira pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.